Selanjutnya ya. Kita lanjut datang membahas kebenaran di sini ya. Tuhan Kristus berkata, "Akulah terang dunia." Lalu mereka tidak percaya ketika Tuhan berkata aku adalah terang dunia. Karena aku tahu bahwa aku datang dari surga, dan akan pergi ke surga lagi. Menurut tebakanku itu berarti datang untuk menerangi dunia. Karena kalian tidak tahu bahwa aku datang dari surga, jadi kalian tidak percaya. Maksudnya adalah ini. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan, "Di manakah Bapamu?" Lalu berkata kalian tidak mengenal aku. Juga tidak mengenal Bapakku. Jika kalian mengenal aku, maka kalian juga mengenal Bapakku. Maka di sini dikatakan, mengapa mereka tidak mengenal Tuhan? Jelas-jelas Tuhan melakukan mukjizat. Mereka juga melihat Tuhan menyembuhkan penyakit. Mereka juga melihat pengajaran Tuhan. Mereka juga mendengar. Tetapi Tuhan malah berkata kalian tidak mengenal aku. Apa maksudnya? Yang dimaksud adalah, meskipun mereka melihat Tuhan melakukan mukjizat, mendengar pengajaran Tuhan, melihat penyakit-penyakit yang disembuhkan Tuhan, berbagai macam mukjizat yang penuh kuasa ya, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Apa artinya tidak mengenal? Karena mereka tidak tahu siapa orang ini. Tidak tahu siapa Yesus dari Nazaret itu. Siapa sebenarnya dia? Bagaimana bisa melakukan begitu banyak mukjizat? Mereka tidak tahu. Tidak mengenal. Tidak mengenal bahwa dia yang melakukan begitu banyak mukjizat adalah anak Allah. Artinya dia memang telah melakukan sangat banyak mukjizat. Mereka juga sudah melihatnya. Tetapi mata mereka tidak mengerti. Yesus adalah Tuhan. Telinga mereka juga tidak memahami. Yesus adalah Tuhan. Di dalam hati mereka terlebih lagi tidak akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berkata, "Kalian tidak mengenal aku." Pada tahun 2021, Saudara Sibo mendapat sebuah mimpi. Bermimpi bahwa di surga terbuka sebuah gulungan kitab. Sebuah kitab dibuka halaman pertamanya. Orang pertama disebut Wusheng. Wusheng itu adalah Tuhan Kristus. Yang kedua disebut Wensheng. Di belakangnya masih ada banyak orang. Maka arti Wusheng adalah, dia memakai cara Wu. Memakai berbagai cara mukjizat dan kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Melaksanakan berbagai cara kuasa mukjizat untuk membuktikan bahwa dia adalah anak dari sang pemenang. Membuktikan bahwa dia adalah anak dari sang pemenang. Anak dari sang pemenang ya. Yang kedua adalah Wensheng. Wensheng itu adalah saudara Sibo. Wen di sini berarti kemampuan berbicara yang sangat baik. Artinya sama seperti Tuhan Kristus memakai Wusheng. Memakai kuasa mukjizat untuk menjelaskan bahwa dia adalah anak Allah. Tetapi manusia dunia tidak dapat memahaminya. Tidak dapat mengerti ketika mendengar. Lalu saudara Sibo memakai mulut Wensheng. Yaitu berkata bahwa kefasihannya sangat baik. Mampu memiliki mulut seperti ini yang membujuk orang-orang terkenal untuk berbalik kepada Allah. Fasih tak henti-henti. Tanpa melakukan persiapan apapun. Langsung dapat mengucapkan perkataan kebenaran untuk membuktikan bahwa saudara Sibo adalah anak yang dikaruniai surga. Sama seperti Tuhan Kristus memakai kuasa besar Wusheng untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Bapa Surgawi. Tetapi mereka melihat mukjizat besar Tuhan, namun tidak dapat mengenalinya. Sama seperti saudara Sibo mengajarkan kebenaran. 24 sesi sehari. Di masa depan sangat banyak orang juga akan mendengarnya. Tetapi mendengar ya mendengar. Tetapi tidak dapat mendengar bahwa Sibo adalah anak Allah. Adalah anak Tuhan. Melihat ya melihat tetapi juga tidak memahami maksudnya. Jadi dikatakan kalian tidak mengenal aku. Kalian juga tidak mengenal Bapakku. Kalau memang tidak mengenal Tuhan, maka tidak mengenal Bapa Surgawi. Karena kuasa besar yang dilakukan Tuhan Kristus adalah kuasa besar Bapa Surgawi. Kuasa besar Roh Kudus Allah dinyatakan melalui Tuhan Kristus. Maka jika tidak mengenal Tuhan, maka pasti tidak mengenal, yaitu Roh Kudus dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti tidak mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Maka terlebih lagi tidak akan mengenal siapa dia yang memberi Yesus kuasa untuk membangkitkan orang mati. Juga terlebih lagi tidak akan mengenal bahwa Yesus, siapakah dia yang membuka mata orang buta bagi Tuhan Yesus, Tuhan kita. Mereka pun tidak mengenalnya. Maka dikatakan jika kamu mengenal aku, maka kamu juga mengenal Bapakku. Artinya juga, jika kita mengenal Yesus adalah Tuhan, maka kita akan mengenali bahwa dia yang menganugerahkan kuasa besar kepada Tuhan Yesus adalah Bapa Surgawi. Mengenali bahwa Yesus adalah Tuhan, barulah bisa mengenali, barulah bisa percaya bahwa dia yang berkuasa atas Tuhan Yesus adalah Allah. Seperti saudara-saudara tepat mengenali bahwa saudara Ibrani adalah putra Bapa Surgawi dan Tuhan. Lalu percaya bahwa dia yang ada di dalam saudara Ibrani adalah Allah. Ada juga satu lagi, yaitu sama seperti Tuhan Yesus. Kiranya kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan